sedih lah kalau ngeliat si nenek-nenek itu. Aku ingat dulu sampai ini kita merdeka dalam arti yang sebenarnya, nak. Gila ya, kemerdekaan diukur hanya karena desanya terang ada listrik. Sesimpel itu ya. Sesederhana itu ya. Tanggal 27 April tahun 2010 pada acara yang bertajuk Presidential Summit on Entrepreneurship di Washington DC, tiba-tiba Presiden Barack Obama secara khusus menyebut sebuah nama yang disebutnya sebagai pahlawan lah, seperti itulah kira-kira. Dan nama yang disebutkan itu adalah orang Indonesia. Perempuan pula. Namanya Tri Mumpuni. Di Indonesia mungkin dikenalnya di kalangan terbatas barangkali ya. Kalau kelompok elit. Karena temannya juga banyak yang jadi pejabat menteri. Tetapi bagi masyarakat di 51 desa mungkin sudah bertambah kali. Dia adalah pahlawan. Pahlawan dalam artian yang sebenarnya. Salah satunya pahlawan bagi Desa Kamanggi, Kecamatan Kahaunggu, Kabupaten Sumba Timur. Sebuah desa miskin di NTT. Sebuah desa yang untuk mendapatkan setetes air butuh perjuangan hingga 7 jam untuk mendapatkannya. Dan kemudian hari ini bisa menikmati karunia Allah bernama air itu. Dan orang yang berada di belakangnya adalah orang yang sama dengan yang disebutkan oleh Presiden Barack Obama, Presiden Amerika pada tahun 2010 lalu. Tri Mumpuni. Mbak Tri, makasih telah hadir di sini. Sama-sama. Panggil aja Puni deh. Ini edisi motivasi. Oke. Akbar Faisal Unsensor itu adalah podcast politik yang banyak bermain pada isu-isu politik. Iya, hari ini aku undang Mbak Puni itu untuk berbicara tentang hal-hal yang jarang kita bicarakan di sini. Saya agak kesulitan memulainya dari mana. Tapi Mbak Puni, sadarkah Anda bahwa Anda adalah seorang pahlawan? Enggak lah. It's ya? too much. Kalau dianggap pahlawan itu yang saya kerjakan kan mengalir saja gitu loh. Jadi saya pikir hidup itu kan sebuah pilihan gitu. Dan saya melihat jadi terharu aku. Banyak kesedihan-kesedihan yang kalau kita turun ke lapangan itu melihat grassroots kita ini itu yang ada itu hanya kalau orang bilang tuh merana. Karena kita tinggal di daerah yang sangat kaya. You don't believe it gitu loh. Kalau kita sudah bicara soal resources yang kita punya gitu ya. Just name it. Energi aja kita punya semuanya. Terus segala macam kita punya. Tapi kenapa masih kita ketemui orang yang satu rumah dengan babi piaraannya ya. Satu rumah dengan kalau di Sumba itu ekstrim banget. Saya itu belum lama loh 2011 saya balik ke sana. Saya kan datang tahun 99 waktu ngasih air bersih di Sumba itu. Kemudian saya datang kembali tahun 2011. Can you imagine tuh rentang waktu yang sudah 12 tahun. Saya masih ketemu orang yang kesulitan air pas saya lihat rumahnya. Itu Masya Allah udah dari gubuk reot, atapnya ilalang itu. Terus di bawahnya itu dia tidur di atas gitu, di bawahnya itu ada babinya dia, anjingnya dia untuk berburu segala macam. Saya tengok karena dia orang yang perlu air. Saya biasanya suka marah gitu, marah sama diri sendiri gitu. Dan saya biasanya suka ngomongnya nggak enak gitu kalau kedengeran sama political party gitu ya. Ini dapilnya siapa ya? Saya selalu bilang gitu. Ini konstituennya siapa sih? Kok tega ya? Saya bilang gitu. Buat saya jadi pejabat negara itu bebannya berat. Beratnya karena apa? Can you imagine ya, semua fasilitas kita dapat. Tapi
apa yang sudah dan mampu kita berikan buat orang-orang yang di sana yang sebetulnya bukan salah mereka, mereka melarat di negara yang kaya raya seperti ini. Itu kali ya yang bisa saya pikirkan. Jadi instead of marah-marah ya udahlah berbuat sesuatu meskipun hanya setitik gitu. Saya yakin kok itu. Saya ingat si almarhum Lee Kuan Yew pernah ngomong, your country is too big, bilang gitu. But if you do something small, repetition gitu ya. Itu it can be a million. Bener juga. Jadi daripada tadi itu kayak marah-marah dengan kegelapan ini ya kita nyalakan lilin gitu. Memang kecil nanti lilinnya mati kita nyalakan lagi. Itu that's exactly apa yang saya pikirkan, doing something untuk orang lain. Sejak kapan kemudian berpikir dan mengambil sikap untuk bersama dengan kemiskinan rakyat di bawah, ketertinggalan? Sejak kapan mengambil posisi itu, Mbak? Saya harus cerita ya. Ini kenapa saya bilang betapa pentingnya peran keluarga. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu sebuah bangunan yang megah nanti yang kita inginkan di 2045. Itu batu bata yang dipakai untuk bangunan megah tadi itu adalah desa atau keluarga. Itu core-nya di situ. Saya kelas 4 SD, mungkin umur 10 tahun kali ya. Ibu saya itu volunteer. Ya, selalu itu. Jadi di rumah itu selalu ada yang datang untuk ditimbang posyandu segala macam gitu. Sampai saya dulu sempat waktu kuliah di Bogor, saya nggak mau pulang tanggal 14. Karena pasti rumah crowded. Orang-orang kampung itu pada datang ngumpul ditimbang, diberi apa sih dulu itu cuman sayur bayam, telur 1 gitu ya sama tempe goreng dan kacang hijau serta susu. That's it. Dan beliau saya tanya dapat uang dari mana? Ya teman-teman ibu aja dikumpulin semua itu bertahun-tahun selama hidup beliau mengerjakan itu. Terus itu yang saya lihat. Kedua, dulu saya sering ngikutin beliau itu ke daerah-daerah kumuh. Sebetulnya udah saya ceritakan ya, agak malu juga. Dulu zaman kita kecil tahun 70-an itu masih ada kaki yang korengan. Tahu kan ya, banyak nanah gitu. Dan dulu ada penisilin Soeharto, warnanya orange. Karena beda dengan yang hijau. Yang hijau itu di apotek ada tapi kayaknya nggak mempan. Tapi kalau yang orange itu ditempelin langsung kering. Kemudian itu saya diajari juga bagaimana jarum itu harus dibakar dulu atau dikasih alkohol dengan kapas disuntikkan itu nanti dihilangin nanahnya baru dikasih itu. Aku nggak sabar pakai itu, udah pakai tangan aja itu pernah ya seru-seru lah namanya anak kecil ya. Kok masih ada nanahnya ya di mataku? Enggak, udah dibersihin nggak ada gitu kecipratan gitu. Itu membekas banget dalam pikiran saya betapa ada orang yang ekstrim miskin gitu ya. Terus kemudian yang menarik lagi adalah buat saya pet detox. Dan handuk good morning yang tipis itu. Karena apa? Kita datang ke kampung-kampung di mana anak-anak kecil itu dikumpulkan, dilihat itu pasti kutunya banyak. Jadi dulu ada baskom warnanya putih itu. Jadi ibu saya itu ngasih peditok terus dibungkus. Kalau datangnya pagi gitu misalnya minggu pagi nggak boleh dibuka, nanti sore datang untuk dikeramasi terus untuk contoh. Dan itu 7 kali untuk meyakinkan bahwa kutu rambutnya sudah nggak ada gitu ya. Tapi waktu itu semua rakyat bahagia. Karena miskin itu ya kiri kanan tetangga kayaknya miskin gitu. Kalau toh kita kaya itu paling-paling mobilnya ya cuma 1, terus decent life lah gitu. Nggak ada yang jomplang kayak sekarang. Sekarang ini kan ekstrim parah. Ada orang yang rumahnya busuk sekali yang seperti itu. Tapi kita melihat saudara-saudara kita yang lain ada yang Indian doing business jet di Seattle. Ini kayak gitu. Jadi tahun 74 lah saya mulainya. Iya. Latar belakang keilmuan Anda kan bukan lumayan loh Mbak, dahsyat loh, tolong ditampilin. Enggak lah, biasa ya, kan? aja. Kuliah di IPB Bogor dan segala macam. Nanti kita bicara tentang penghargaannya. Biasanya pada beberapa orang ketika sudah menjadi sangat populer dengan model sosial seperti Anda, itu melompat ke masuk partai politik, menjadi pejabat. Dari apa yang saya tahu tentang Mbak Puni Loyo, Anda kok tidak pernah menunjukkan ketertarikan untuk menjadi bagian dari pejabat atau penguasa gitu? Apa yang terjadi dengan Anda? Saya cerita ini ya, apa adanya gitu. Waktu reformasi adalah 2 partai yang mendekati saya. Bahkan saya baru tahu kalau masuk partai itu harus membayar gitu ya. Gak besar sih jumlahnya. Waktu itu tahun berapa ya? 5 jutaan lah gitu. Terus dikasih
Saya ingat masih ada fax di rumah itu masuk, faxnya masuk, daftar harta kekayaan apa semua ditulis gitu. Tapi ya saya merasa hidup saya bersyukur karena dalam hidup saya kalau waktu kecil sampai remaja gitu panutan tuh ada di rumah bapak dan ibu gitu ya. Bagaimana hidup harus berbagi dan memberi gitu ya. Tapi kemudian saya menikah, saya punya champion baru dalam hidup saya. Yang kalau saya bilang orangnya konsistennya gila-gilaan, yaitu suamiku gitu ya. Dan dia bilang kalau ingin konkret itu directly menyentuh ke rakyat. Just be yourself. Nggak usah pakai embel-embel partai segala macam karena nanti kamu dalam sistem, ya kalau sistem itu bisa mengakomodir idealismemu. Nah kalau sistem itu ternyata tidak bisa mengakomodir idealisme, ada dua pilihan. Kamu melacurkan diri ya, atau kamu akan tersiksa. Akhirnya mental, sakit hati, segala macam gitu. Jadi udahlah, hidup itu yang penting menuruti kata hati dan passion itu diteruskan. Passion kita ngurusi orang-orang yang merasa, menurut saya ya, orang-orang yang tidak seberuntung kita. Lah kok dilala kok dapat suami juga yang sama ya? Dia lebih ekstrim daripada saya. Dia Ya. ekstrim parah menurut. Pilihan hidup seperti Mbak Puni ini kemudian kan menjadi kepercayaan tanda petik keluarga. Anak-anak juga ternyata menyukai dan kembali ke alam dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dengan suami itu mendirikan IBK, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Apa saja sih yang dilakukan institut ini, Mbak? Jadi gini, sebetulnya itu yang mendirikan tuh Iskandar duluan ya, Iskandar, suamiku. Dia itu kan dulu pernah lah di korporasi, dia nggak bahagia. Karena sebetulnya background keluarga dia ya anak menteng lah ya gitu. Jadi dia merasa kalau aku terus berada di sana tidak untuk rakyat kecil ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Memang dia sudah rebellion sejak di kampus. Dulu ada namanya NKKBKK ya tahun 70. Ya, Masa Dot Yusuf lah. Yusuf. Dan dia milih berada di desa. Bikin apa namanya ya pompa tali agar orang bisa lebih gampang dapat air bersih, terus bikin jalan sama orang-orang kampung, dan dia punya geng namanya Yayasan Mandiri. Itu orang gila semua gitu isinya menurut tanda petik gitu ya. Tapi ternyata di grup itu juga ada yang jadi menteri gitu loh. Nah ini kan sebuah pilihan dan pilihan dia bahwa pokoknya dia mau berkontribusi yang real konkret gitu, dan dia melihat saya gitu ya. Dia melihat saya, kamu bahagianya di mana itu it's your choice gitu. Tapi dia selalu memberi pesan yang cukup menyentuh lah gitu, yang saya pikir that's fine gitu. Jadi saya selalu memesan, berpesan gitu ya kepada anak-anak muda yang kemudian kita latih dalam sebuah program yang juga IBK lakukan itu, bahwa ternyata idealisme itu dibangun juga harus hati-hati pada saat kamu menentukan dengan siapa kamu menikah. Karena bisa menjadi superposisi positif kalau gelombang itu jadi saling melengkapi. Yang bahaya kalau superposisi negatif. Artinya dia pilihannya apa, ini pilihannya apa. Jadi ini pilihannya mau sama-sama gembel ya udah. Tapi dengan pilihan itu membuat kita tidak miskin gitu loh. Itu yang paling penting buat kita itu di situ. Nah terus kemudian IBK itu selain memberikan energi bersih ya, renewable energy ke desa-desa terpencil, kita juga mengulik yang namanya demokratisasi ekonomi. Ini kedengarannya kayaknya menakutkan gitu loh. Artinya apa sih? Listrik itu kan backbone of economic development. Setelah itu ya kemudian tidak hanya memberi infrastruktur. Saya bilang kalau memberi infrastruktur kerjaan PLN itu. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana ya si listrik itu menjadi daya ungkit pembangunan. Kemudian ada proses selanjutnya bahwa kemudian ada pengeringan segala macam yang bisa membuat ekonomi desa itu bergeliat gitu. Tapi ini kan kecil banget gitu loh. Dari tahun 90 sampai sekarang mungkin 82an desa gitu yang. Sudah 82. Ya, yang kami catat ini masih 61 ya. Sudah 82 ya. Iya. Tapi kan pertanyaannya gini Mbak. Kenapa memilih bermain atau bergerak pada wilayah kelistrikan selain tadi yang dikatakan bahwa sebagai motor ekonomi ya. Tidakkah itu menjadi tanggung jawabnya negara melalui PLN dan segala macam? Kenapa masuk ke situ? Begini, kita itu sadar negara itu kan besar, mekanistik cara kerjanya, kegiatannya pun kalau bahasa saya itu time frame-nya tuh rigid dan disbursement basis. Ini yang menyulitkan untuk bisa membangun masyarakat kecil dalam arti terbangun yang sebenarnya.
bagaimana seorang birokrat ya, kemudian membuat tender segala macam, yang sistem fiskal kita ini kan membuat orang-orang kecil melarat nggak bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi dia hanya pasif, jadikan objek. Dia bukan subjek. Karena dia tidak pernah bisa menerima pilihan gitu. Kamu mau dibangunkan list siapa? Kan nggak bisa. Yeah. Nah, kita mengisi ya, artinya kita mengisi celah-celah di mana government tuh nggak bisa hadir. Contohnya yang selalu kita datangi, kita pilih adalah daerah yang mungkin sampai 10 tahun waktu itu ya. Ini 10-15 tahun kemudian belum tentu pemerintah akan mampu datang di situ. Dan kita punya sebuah kemewahan, datang jalan daerah yang seperti itu, naik kuda sehari. Dulu di Bongkakaradeng, tempat dekat Toraja itu, wah kayak apa. Saya pernah pinggang saya sakit ya, karena memang itu kita, kalau bahasa suamiku, itu bukan jalan, itu sungai yang kering. Karena batunya besar-besar gitu dan wah pokoknya nggak enak banget. Dan satu jeep itu bisa 24 orang loh naik gitu. Jadi aduh ya Allah mengerikan sekali waktu itu. Nah disitulah kemudian kita merasa apa? The ultimate happiness itu pada saat suamiku itu melakukan yang namanya commissioning. Ya. Biasanya dipilih maghrib. Orang selesai sholat mulai dipasang yang gelap gulita tiba-tiba terang benderang. Wah itu pekik Allahu Akbar di Sumatera Barat tuh. Wah terus sampai kita dipestain segala macam, udah ngantuk-ngantuk juga dikasih macam-macam. Jadi semenjak lahir tidak pernah lihat listrik. Tiba-tiba dalam kegelapan menyalalah listrik itu di hadapan mata mereka. Di situ puncak kebahagiaannya ya. Wah luar biasa. Muka mereka tuh bling-bling, terus yang sedih lah kalau ngeliat si nenek-nenek itu, aku ingat dulu sampai ini kita merdeka dalam arti yang sebenarnya nak. Gila ya, kemerdekaan diukur hanya karena desanya terang ada listrik. Sesimpel itu ya. Sesederhana itu ya. Itulah kemudian yang mungkin yang membuat Mbak Puni itu disebut sebagai wanita listrik ya. Tapi kemudian saya pengen tahu, kita pengen dengar pilihan pada mikrohidro itu apa pertimbangannya, dan kemudian kenapa pemerintah tidak melihat itu bahkan sejak puluhan tahun yang lalu? Sebetulnya kalau kita bicara soal mikrohidro itu ada pepatah yang sangat menarik ya. My husband is working hard and I got the credit. Ya kan? Jadi that's what husband for gitu kan. Jadi sebetulnya suami saya selalu bilang di belakang istri yang sukses itu ada suami yang stres. Itu dia selalu bercanda, tapi aku yakin ini. Dan saya percaya. Percaya bener gitu ya. Karena dia itu bebannya menjadi berat, menjadi backup saya. Apalagi setelah saya harus memberi kuliah umum di banyak universitas negeri di Amerika, Inggris, dan Jepang. Wah, itu saya pokoknya diskusi sebentar sama dia udah menyiapkan semuanya dengan. Jadi the brain is in his mind gitu. Dan saya selalu bilang bahwa aku tuh I'm the singer gitu, songwriternya tuh dia gitu kan. Tapi that's fine gitu loh, karena dia juga kurang komunikatif. Dia tuh suka ngoprek, thinker gitu. Kemudian saya gemes bahwa apa-apa yang bagus tuh rakyat harus tahu, orang lain harus tahu. Jadi biar terinspirasi mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi pilihan kepada mikrohidro, sebetulnya pemerintah itu juga mengerjakan mikrohidro. Tapi ya tadi saya bilang project basis pakai tender. Ini yang menyulitkan rakyat untuk belajar. Sementara yang kita lakukan adalah kita itu menganggap the best teknologi itu kalau bisa didekatkan, dibawa sedekat mungkin dengan kemampuan rakyat. Artinya rakyat kita beri pelatihan. Kita melakukan namanya live in concept. Dulu saya sendiri sama suami yang melakukan, sekarang udah anak-anak muda semua lah. Kita udah harus phasing out gitu ya, pelan-pelan feeding gitu. Kita tuh tinggal tuh minimal tuh 3 bulan gitu ya. Di kampung itu sampai orang-orang tuh muncul trust. Bahkan kalau di Sumba sampai 5 tahun. Sehingga yang namanya diffusion of innovation gitu ya. Jadi membuat rakyat paham dengan teknologi itu perlu waktu. Jadi saya sangat tidak cocok gitu kalau melihat tiba-tiba ada pihak ketiga karena tender, masang, nyala, tinggal, rakyat nggak ngerti apa-apa, yang penting menikmati listrik, tapi kemudian setelah beberapa bulan mati. Rakyat nggak bisa membetulkan. Ini yang tapi ya susah, karena saya paham begitu saya pernah di ring satunya Kementerian ESDM, I'm trying to do that gitu ya. Ya nggak bisa. Karena memang aku nggak tahu deh sistemnya itu apa gitu. Dan saya ingat, saya pernah diundang Pak Dahlan Iskan
di depan semua direktur BUMN tahun berapa ya, 2000 something gitu ya. Terus beliau mengatakan bahwa tolonglah ya, sistem pembangunan itu kalau memang uang negara dari segi APBN terlalu rigid, nggak bisa uang CSR lah. Ternyata CSR juga ada undang-undangnya juga. Jadi semua itu dicegat undang-undang. Terus saya nggak bisa ngomong-ngomong, saya speechless gitu di depan para direktur BUMN. Saya hanya bilang begini, saya yakin di dunia ini hanya dua yang nggak bisa dirubah. Karena saya orang Islam, hadis dan Quran. Selama aturan itu memang tujuannya baik untuk menolong siapapun, apalagi ini rakyat kecil, harusnya itu bisa dibuat. Aturan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seperti yang saya lakukan. Tapi you know what? Kita ini kelamaan di zona nyaman. Jadi saya paham gitu loh. Saya banyak loh teman-teman saya yang jadi pejabat, dan juga saya dulu kan lama tinggal sama pejabat juga ya. Di Taman Patra ini waktu selesai kuliah gitu, dan saya merasakan gitu loh. Oh, ngapain susah-susah mikir gitu ya. Kalau semuanya udah diladenin terus ini. Tapi ya jangan dinafikan ada pejabat yang betul-betul memikirkan bener gitu. Tapi kan ini nggak seimbang jumlahnya gitu loh. Seberapa besar sih problem yang dihadapi oleh PLN dalam hal memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia dalam hal listrik itu tadi, yang kemudian membuat para pihak harus turun tangan, urun rembuk untuk memikirkan ini? Kalau aku melihat problemnya besar banget, karena kita menggunakan sistem sentralistik. Padahal negara kita tuh archipelago, ya harusnya ada island based electrical power supply, berbasis pulau aja gitu loh. Kalau memang pulau itu di situ bagus, geothermal segala macam bagus, bangun di situ, buat saja close circle di situ. Kita kan maunya NKRI, tapi NKRI dalam arti yang menyulitkan gitu. Dan PLN itu kenapa menurut saya ya, mungkin I'm wrong, correct me gitu ya. Ini kan gede itu artinya uangnya gede gitu ya, sentralistik. Jadi segala keputusan itu tidak bisa diselesaikan di PLN sendiri. Pasti ada yang di sekitarnya juga gitu loh. Jadi kalau dulu ada bahasa yang agak sinikal gitu, ya ngapain PLN di cracking down. Jadi uangnya kan terpecah-pecah. Kalau sekarang kan sekian triliun gitu, orang perlu sama PLN tuh gampang banget gitu loh. Aku nggak mau bicara lebih jauh karena saya perlu evidence gitu loh. Tapi itu sudah bahasa lama lah, semua orang tahu gitu ya. Kalau BUMN itu jadi apa gitu. Nah terus saya melihat udah berkali-kali gitu ya. Dulu saya tahun 97 loh ikut yang namanya dulu sih ada ya, menyiapkan Undang-Undang Nomor 20 bahwa kita ada vertical integrated, terus ada yang horizontal ini segala macam. Jadi bahwa PLN itu harus dipisah. Yang menguntungkan listrik ditreat sebagai komoditi. Karena itu orang wajib dong membayar sesuai dengan keekonomiannya. Sehingga PLN enak ngurusi yang menguntungkan sajalah gitu. Tapi ada perum atau dulu namanya perusahaan jawatan something gitu yang itu isinya highly subsidized by the government, dan subsidi itu tidak kepada input. Subsidi kepada input itu statistik membuktikan 60% pasti salah sasaran. Jadi directly kepada orang. Dan bisa misalnya let's say kita punya 26 juta pelanggan gitu ya. Kan ada daftarnya, ada namanya segala macam, dan kita pernah exercise tapi yang nggak pernah dipakai, bahwa penduduk yang konsumsi listriknya 30 sampai 60 ya kilowatt-jam per bulan itu aja yang disubsidi. Selebihnya dia bayar sesuai keekonomiannya. Sehingga kita tuh bisa ngeliat dengan jelas gitu loh, bahwa PLN itu keuntungannya berapa, ruginya berapa gitu. Dan saya nggak tahu sampai detik ini kenapa keinginan untuk membagi dua PLN antara yang profitable, listrik sebagai komoditi dan listrik sebagai infrastruktur itu nggak pernah terjadi. Saya juga nggak tahu. Apa kesulitan? Ya itu harusnya tanya ke PLN sama yang membuat kebijakan. Dari apa yang Mbak Puni? Secara teknis nggak? Teknis enggak? Enggak, secara teknis juga. Orang tinggal memisahkan, mungkin dari si akuntansinya juga harus dipisah juga gitu. Dan kita sangat perlu yang tadi perum itu. Kalau perum ini kan jadi ketahuan subsidinya berapa. Kalau sekarang ini kan kita membaca subsidi itu it's so
complicated gitu ya. Artinya antara yang komoditi sama yang infrastruktur, kalau kita mau melihat di mananya ini subsidi, ya nggak tahu karena subsidinya di input gitu loh. Dan saya pernah jadi korbannya. Tahun 2000, saya ingat banget Januari tanggal 8 ya, aku tuh kayak gitu. Kita hearing di DPR waktu itu. Kita ingin agar subsidi untuk PLN itu directly, tepat sasaran. Jangan lewat input, artinya diberikan kepada BUMN gitu. Karena kita kan nggak tahu, susah, ngetrace-nya tuh susah gitu. Terus goyangan di energy mix-nya juga kita nggak bisa tahu gitu. Dulu kan kita masih pakai high speed diesel yang pokoknya harganya mahal, sementara harus menjualnya murah banget gitu. Dan waktu kita ngajak DPR untuk exercise bahwa kalau mau subsidinya rendah, tarif naik. Tapi kalau mau subsidinya tinggi gitu ya seperti sekarang gitu. Pokoknya kita ngajak ngitung itu. Nggak taunya keesokan harinya itu muncul di surat kabar gitu ya, bahwa Tri Mumpuni mendukung EDB apa gitu untuk listrik naik. Terus ada yang aku dapat sogokan segala macam gitu. Yang membuat aku stres dan shock bener adalah surat dari almarhum mertua tercinta itu ya, Mamah gitu. Keluarga kita kan dibiasakan mengejar kemuliaan bukan mengejar materi. Oh my God, ternyata beliau tuh membaca di salah satu surat kabar gitu ya, yang pemretnya itu temanku. Marahlah saya bilang gitu, kok nulis sembarangan sih? Aku bilang, aku telepon temanmu wartawannya. Ternyata wartawan juga ngaco. Jadi dia tuh ketemu saya aja enggak, tapi dia minta bon taksi ketemu Tri Mumpuni. Untung pemretnya teman baik. Jadi tahu, tolong dong ditegur, nggak bener tuh gitu. Jadi, nah intinya begini. Sekarang ini kita melihat, sepertinya kan life is so difficult gitu ya. Ngelihat political party juga banyak masalah, terus ngeliat uang bansos diembat gitu ya. Terus pokoknya kayaknya kok moralitas bangsa Indonesia tuh busuk, padahal kan nggak semuanya begitu gitu. Tapi saya menemukan kuncinya. Kuncinya pada saat saya mengadakan program yang namanya Patriot Energi, yang mengirim anak-anak muda, pokoknya inilah yang kita seleksi aja gila-gilaan. Harusnya seleksi ini juga dipakai untuk menyeleksi mungkin partai politik, untuk menyeleksi anggota apapun gitu, bahkan even birokrat gitu ya. Itu selain seleksi administrasi, kemudian kita seleksi yang namanya grafologi. Terus grafolog masih ada indikator ya, indikator untuk membuat si anak ini bisa lolos apa enggak. Itu saya lihat tahapannya luar biasa, dan waktu pelatihannya 45 hari itu juga membuat dia harus punya 4 kompetensi kan, keteknisan, kompetensi kejuangan, kerakyatan sehingga bisa paham rakyat, dan kompetensi keikhlasan. Yang namanya kejuangan ini dia dilempar di hutan, tidak dikasih makan apa-apa, suruh cari makan sendiri, hanya diberi pengetahuan bahwa ini edible plant, ini enggak, terserah lu mau makan apa gitu. Ternyata dari situ saya menemukan mutiara-mutiara Indonesia. Itu I have a hope. Gugatan soal parpol itu saya telan aja Mbak Puni. Saya nggak punya jawaban yang cukup untuk membantah itu. Untuk itulah saya undang Mbak Puni ke sini. Ini podcast politik. Yang terlontar dari forum saya ini adalah gugatan yang berawal dari ya mungkin merasa tersia-siakan oleh negara dan seterusnya dan seterusnya. Saya undang Mbak Puni di sini sebagai bagian dari jalan keluar. Jadi Forum Akbar Faisal itu bukan hanya melontarkan problem kepada masyarakat. Saya melontarkan harapan. Saya melontarkan sebuah jalan keluar. Lebih tepatnya lagi, saya mengundang narasumber yang menawarkan jalan keluar, bukan cuma problem. Itu salah satu tujuan saya menghadirkan Mbak Puni di sini. Kita lanjut. Pengen tahu dong kita, seluruh kegiatan-kegiatan itu kan tidak dibiayai oleh negara, Mbak ya? Enggak. Caranya seperti apa? Saya itu yakin ya, di setiap persoalan yang mau kita kerjakan, ya, itu pasti ada jalan keluar. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak, jangan pernah takut dengan masalah. Karena di setiap masalah itu Allah hadir di situ. Okay. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Nah kemudian saya berusaha membuat impact yang lebih besar.
mulailah saya kerjasama dengan kementerian. Dan itu pun saya sudah kenal baik dengan menterinya sehingga saya mau bekerja sama. Artinya tidak hanya menterinya tapi juga jajarannya gitu. Jadi kalau kelihatan oke. Dan saya menemukan di sini dengan anak-anak itu. Jadi ternyata ini Indonesia ini membangun banyak enabler tapi tidak driver. Saya ulang-ulang dimanapun bahwa kita bicara sepeda gunung dan manusia. Bang Akbar, saya bisa sampai nggak ke puncak gunung? Puncak gunung tuh saya analogikan sebagai sebuah kemakmuran bangsa gitu. Kita kan bisa sampai ke puncak gunung, tapi jalannya lambat. Kita dikasih Allah kaki, tapi kan puncak gunung itu kan ini. Tapi kalau kita pakai sepeda, kan cepat sepeda gunung. Artinya apa? Kalau sepeda tok didiamkan, tidak ada drivernya, sampai kiamat dia akan di situ nggak akan sampai ke puncak gunung. Jadi kita itu banyak membangun enabler, tapi drivernya itu nggak diperbanyak. Dan memperbaiki driver itu seperti kita, gini deh, kalau saya harus ngomong ya, manusia itu kan ada badan wadak fisik, ada yang di dalam namanya spiritual. Sayangnya pendidikan formal sekarang, ini aku nggak ngomong pesantren pasti ceritanya lain lagi ya, yang kita miliki dari dulu. Pendidikan formal itu hanya melatih mengasah logika. Dari mulai masuk TK ini sampai kita PhD, itu logika tok yang diisi. Tapi what is in it? Ini empati kita, rasa kita, kolbu kita, spiritual kita, itu nggak ada sekolahnya, kecuali kita ngasah sendiri. Jadi kalau manusia, kalau logika tadi saya umpamakan sebagai hardware-nya, ini kalau komputer. Nah yang di dalam ini adalah OS, operating system-nya. Ini harus benar. Kalau hardware-nya oke, ada gizi penuh ya, lingkungan baik, orang dikasih makan benar dan sebagainya, terus genetiknya juga baik gitu. Operating system-nya itu juga benar, sistem pengasuhan orang tua di keluarga, contoh yang baik, orang tuanya walk the talk dan sebagainya gitu. Lingkungannya juga satunya kata dan laku gitu ya. Ini kan operasinya bagus. Kalau ini bagus, aplikasinya juga keren. Ini enggak terjadi. Jadi saya takut ya, makanya saya mengusulkan kemanapun juga, tolonglah kita ada keseimbangan antara membangun fisik tapi juga spiritual. Karena kalau enggak, kita menderita yang namanya stunting spiritual. Bahaya ini. Dan ini naga-naganya aku tuh melihat banyak. Sedih juga kan. Mbak Puni, Anda kan selalu berputar kemana-mana. Jarang ada di rumah utama gitu. Iya. Salah seorang ponakan saya itu sempat ikut sama Mbak Puni. Dari apa yang Anda lihat? Bisa lihat dari sisi mana saja. Saya mau tanya, dari apa yang Anda lihat? Problem kita sebenarnya itu yang paling utama itu apa ya Mbak? Kenapa kemudian masalah berulang-ulang dan seperti tidak terselesaikan? Lembaga-lembaga negara yang mendapatkan otoritas, mendapatkan legitimasi untuk melakukan banyak hal, seperti kelihatan tidak cukup serius untuk melakukannya dalam banyak hal dan dalam banyak lembaga. Saya bertanya pada orang yang selalu berada di lapangan. Saya bertanya kepada orang yang terjun ke bawah dalam artian yang sebenarnya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apa problem kita sebenarnya? Pendidikan. Pendidikan. Dan tambah satu, saya ingat almarhum Menteri Keuangan kita, Makri Muhammad. Ya, saya, kemudian satu itu orang NU, kalau nggak salah adiknya Gus Dur ya, sama satu lagi anaknya Pak Sujatmiko. Kita itu menghadap beliau waktu reformasi. Wah, kita euforia dong, seneng. Akhirnya finally negara kita nggak diktator dan sebagainya. Beliau itu mengatakan, jangan seneng dulu. Sistem negara kita kepartean. Nanti partai yang berkuasa. Nah, hati-hati. Kita nggak pernah tahu akan seperti apa. Nah, sekarang kan terbukti ada yang nanya Wani Piro, apa Piro aku nggak tahu deh ya. Pokoknya capek gitu ya kalau ngelihat ini gitu. Walaupun banyak orang-orang yang punya idealisme masuk ke sana, itu jadi nama mereka jadi ikut nggak bagus gitu, kasihan kan gitu. Tapi faktanya memang ya itu. Dan pendidikan tadi sudah saya katakan, pendidikan kita hanya pendidikan fisik, tidak ada parenting. Sayangnya tidak ada sekolah orang tua gitu. Soalnya anak-anak remaja menikah
itu status sosial, kemudian punya anak itu hadiah sosial juga gitu. Tapi do they really have ya cara merawat anak yang benar? Anak-anak itu sebagian besar ya itu menderita yang namanya life trap gitu, yang harus dibereskan dulu. Bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin masa depan yang benar kalau kamu masih punya masa lalu yang tidak benar? Anda masih percaya nggak tentang niat baik pada banyak orang yang kebetulan memiliki kewenangan dalam hal mengelola negara? Percaya banget, dan itu harus diperbanyak jumlahnya. Saya baru saja ketemu ada orang lah ya, dia memimpin sebuah lembaga yang juga baru dibentuk segala macam, dan beliau mengatakan, buat saya itu sangat terkesan gitu ya. Kenapa uang negara itu habis nggak jelas? Kalau nggak percaya, November sama Desember Anda datang ke hotel, pasti penuh orang berseragam birokrasi kita. Karena apa? Cepat-cepat menghabiskan dana. Terus lu ngapain aja Januari gitu? Bagaimana planningnya segala macam? Jadi kesannya ya seperti itu. Tapi beliau itu mengatakan pada saya, biasanya uang habis itu untuk biaya perjalanan, biaya FGD dia bilang gitu. Itu di kantor saya cut semua. Jadi dia mengatakan, benar-benar ada yang idealis 30%, yang punya niat maling itu 5%. Nah yang harus kita rawat tuh yang gray area ini, yang saya bilang ini floating mess, ya masa mengambang ini. Kalau kita tegas, disitulah leadership diperlukan. Kalau kita tegas, dia bisa ikut yang 30% yang punya idealisme tadi. Tapi kalau enggak, akhirnya dia permisif juga. Ah dia tanda tangan, sebenarnya ngapain sih lu? Kok bisa ya satu orang gitu, sudah dibayar negara dengan baik, tapi berbicara di lembaganya sendiri masih dibayar. Terus tiba-tiba dia tanda tangan segala macam jadi anggota apa sih tim kalau nggak salah ya, ada tim ini tim itu sampai bisa belasan gitu loh. Terus ada yang bilang memang tim itu salah satu cara dia untuk mendapatkan tambahan gitu. My goodness, tambahan itu kalau emang dulu masih kecil, sekarang ini kan birokrat sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa gitu loh, yang buat saya cukup lah. Kalau saya melihat ini persoalan greediness, kembali lagi kepada pendidikan. Jadi sebetulnya harusnya kita banyak ngobrol dengan Menteri Pendidikan yang sekarang ini bagaimana yang namanya pendidikan karakter tuh semua lini yang sudah terlanjur. Kalau saya bilang tadi itu ada yang namanya bahasaku ya, itu mindfulness. Kita menyelenggarakan pendidikan mindfulness itu 4 hari sendiri. Untuk membuat orang tuh akhirnya takut korupsi, takut bahwa hidup itu hanya sementara. Terus ngapain lisu nyolong? Di dunia aja udah susah gitu, apalagi nanti kamu di akhiratnya seperti apa. Karena whatever we do, pasti ada konsekuensinya. Saya begitu yakin dengan karma, nggak tahu ya. Saya Muslim, tapi saya yakin kalau kamu, what comes around goes around. Kalau kamu batil mengambil hak orang lain, pasti nanti hakmu juga akan hilang. Kalau nggak kita, anak cucu kita kan kasihan, maksud kita mewarisi hal-hal yang jelek yang harus nanti mereka yang menikmati. Saya yakin banyak pahlawan di antara kita, Mbak Puni. Sepakat. Sayangnya pahlawan itu kadang-kadang tidak punya ruang untuk melakukan banyak hal. Dari tadi loh, saya mengatakan Mbak Puni bagi saya pahlawan loh. Dan bagi banyak orang loh. Coba tunjukin apa saja ya kalau kita bicara tentang penghargaan. Luar biasa loh Mbak Puni. 22 orang perempuan muslim berpengaruh di dunia. Tidak gampang. Dan saya catat ini ada. Tahun 2011 mendapatkan penghargaan Raymond Magsaysay. Itu tidak main-main itu. Tidak banyak orang di Indonesia yang pernah mendapatkannya. Salah satunya Mohtar Lubis. Gus Dur dapat. Gus Dur pernah juga gitu. Tidak banyak. Ya kalau dibuat levelnya kira-kira sedikit di bawah Nobel lah. Terus kemudian juga pernah mendapatkan Asden Award di Inggris tahun 2012. Lembaga ini, LSM ini yang fokus pada energi ramah lingkungan, itu salah satu pengurusnya itu Pangeran Charles. Pertanyaannya begini, kenapa kita sulit mendapatkan pahlawan di dalam masyarakat kita hari-hari ini? Kenapa kemudian, kalaupun ada kemudian dia tidak mendapatkan tempat yang cukup untuk ikut mengembangkan banyak hal seperti yang Anda lakukan? Mungkin karena Mbak Puni berteman dengan banyak menteri, pernah menjadi bagian dari orang-orang sekitar kekuasaan gitu ya. Terakhir beberapa hari yang lalu Anda dilantik sebagai anggota BRIN,
Tetapi kembali pada pertanyaan saya tadi, kenapa kita begitu sulit untuk menemukan pahlawan dalam keseharian kita? Well, saya bilang tidak sulit. Cuman exposure untuk mereka itu yang kurang. Betul. Karena apa? Saya 12 tahun ya membantu ada program Satu Indonesia Award. Itu saya bertemu orang Sulawesi. Aku tuh sampai I have my tears gitu ya. Kerjaan dia itu hanya keliling membawa poster menjelaskan cara menjaga kesehatan. Cara gosok gigi, cara mandi. Oh, luar biasa itu. Itu jalan kaki. Hal sederhana tapi luar biasa itu. Jalan kaki itu setiap hari. Dan waktu saya tanya, kamu siapa yang nyuruh? Dia cerita. Ada petugas PLKB yang mungkin nggak bisa perform gitu, sibuk gitu, dia disuruh lah ya gitu. Tahu nggak Bang, bayarannya berapa? Kira-kira setiap hari kerjanya keliling, jalan sampai mungkin dari pagi sampai sore dia ke setiap ke keluarga gitu ya di daerah yang terpencil sana di Sulawesi. 15.000 sebulan. It's unbelievable dan itu kita temukan. Jadi program ini kebetulan Tempo terlibat di situ ya untuk nyari orang-orangnya dan sekarang sudah banyak media juga yang dilibatkan untuk mencari. Kemudian Asram menjadikan hadiah lah gitu di situ. Nah, pas saya melihat orang-orang seperti ini, ternyata tidak hanya satu, banyak dan kita harus menyeleksi gitu kan. Akhirnya dia ditanya, kamu pengen apa? Sedih ya, pengen jadi dokter. Terus bupatinya seneng banget dilewatkanlah ke rumah sakit daerah. Nanti kalau kamu jadi dokter, umurnya udah 37 tahun sekarang. Kalau kamu jadi dokter, ini rumah sakit yang harus kok. Ya nggak mampu lah dia, kasihan. Tapi akhirnya dia jadi mungkin tenaga kesehatan ya. Tapi dia passionate banget untuk ngurusin hal seperti itu. Kan sebetulnya itu mutiara hitam gitu. Ya. Cuman banyak sih. Tidak makanya, cukup mendapatkan exposure untuk itu kali. Yes. Nah saya yakin ya hidup itu mengalir. Dan semuanya sudah ada tulisannya di Laul Mahfudz. Jadi that's a gift gitu. Jadi makanya kalau saya ditanya orang, ada teman yang bilang gitu, perasaan banyak loh orang yang mengerjakan mikrohidro. Ya most likely pasti ada lah saya bilang gitu. Terus banyak orang yang mungkin bergerak di bidang energi, pasti ada lah saya bilang gitu. Ya tapi gimana ya, kita kan nggak bisa menolak takdir kita. Aku juga nggak tahu bisa dalam posisi seperti ini, tapi yang saya yakini satu. Dalam hidup itu, ini kalau aku ngasih kuliah umum juga ya di mana-mana, apalagi kalau di barat itu kan mereka rasional banget mahasiswanya nanya. Just do good things. Berbuat baik sajalah. Kalau ada orang jahat sama kamu, bukan urusanmu. Itu biarkan mekanisme alam atau Allah yang mengatur kejahatan itu mau diapakan. Tapi kalau kamu yakini berbuat baik saja, nanti hal-hal baik itu mengikuti hidupmu. Luar biasa. Nah itu yang saya yakini. Jadi saya paling seneng ngasih surprises kepada orang-orang yang tidak pernah bermimpi apa. Kayak kita lah, terus terang aja gitu. Kita kan sering tiba-tiba disuruh ngomong, dibayarnya gede banget, kaget gitu kan. Yang saya lakukan pertama kali adalah mencari, saya nggak suka kalau orang ngemis ya. Tapi saya ngeliat di Blok M tuh banyak, di Majestic, di mana-mana sering kita ngeliat. Itu orang yang panas terik ini dari Pasar Kebayoran Lama, dorong pisang gitu ya, dengan gerobak dia dan kakinya tuh nggak panas. Kasihan, pelan-pelan aja kasih, lemparin dia dari 2,5% yang kita dapat. Udah nggak usah ini, jangan dilihat mukanya. Soalnya pernah kejadian saya ngasih di ngeliat nenek udah tua banget sama kakek-kakek gitu ya di pompa bensin lagi ngisi gitu. Wah kasihan banget, kita kasih lah. Padahal cuma berapa sih 100.000 gitu ya. Ngejar nangis memaksa minta nama karena dia punya grup yasinan di kampungnya. Luar biasa. Jadi dia ingin. Waduh, saya sejak itu hati-hati ngasih harus langsung segera pergi. Soalnya kalau enggak diinget-inget wajahnya gitu. Ya repot juga nantinya di rumah. Terakhir Mbak. Diinget-inget terus dia bilang didoakan gitu loh. Ya alhamdulillah. Tapi kan bagi orang-orang yang punya hati itu bukan sesuatu yang sederhana. Berat buat kita. Mbak Boni terakhir. Beberapa hari yang lalu Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya tidak bertanya apa pertimbangan Presiden. Sudah tidak perlu kita tanyakan untuk seorang Tri Mumpuni. Tapi pengen tahu dong, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh BRIN? Saya punya harapan yang besar. Bahwa riset dan inovasi ini ya harus mampu memberikan manfaat konkret
kepada masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah kemiskinan di Republik kita. Itu harapan saya. Tentunya boleh dong saya punya mimpi seperti itu, makanya saya sangat menghargai upaya-upaya Presiden ya. Dan itu saya sepakat. Karena apa? Yang namanya riset, kita ini kan riset itu piecemeal. Setiap kementerian punya riset, tapi dananya kan disebar-sebar. Nah sekarang ini mau dikumpulkan jadi satu. Dan nanti periset itu harus diberi penghargaan yang profesional. Jadi nggak perlu dia meriset itu for the sake of mendapatkan tambahan. Menyedihkan loh. Riset mentalitasnya untuk mendapatkan tambahan. Dan saya agak sedih waktu saya di Komite Inovasi Nasional gitu. Beberapa PhD baru pulang dari Inggris, saya tanya dong, dia di lembaga, ada salah satu lembaga gitu. Dia agak tersinggung gitu. Tersinggungnya itu, saya dapat uang sejumlah X. Tapi karena harus ada administrasi yang so complicated gitu ya, biar tidak ada temuan, biar nanti compliance dengan sistem APBN kita gitu. Sehingga dia nggak bisa mendapatkan jumlah yang seharusnya dia terima. Itu separah itu dan itu jumlahnya jadi nggak pantas buat saya gitu ya. Jadi sekarang ini akan dipisahkan periset saja, nggak akan dikasih time frame yang rigid, nggak pakai disbursement basis kayak proyek-proyek. Jadi kita yang akan kita kejar ini riset itu bukan proyek, riset itu satu mengejar ilmu pengetahuan kayak Archimedes, Newton itu semua kan based on keingintahuan yang luar biasa ya. Sesuatu. Terus sama satu lagi riset untuk kebermanfaatan. Ya. Graham Bell itu kebermanfaatan. Terus penemu listrik juga risetnya itu kebermanfaatan. Jadi kita akan melepaskan periset ini dari urusan administratif. Jadi kalau dia ngeriset ya udah lu riset aja deh. Jangan dibebani segala macam. Dan ini birokrasi kita ini memang harus diperbaiki benar-benar. Saya ngelihat waktu saya ngurus Patriot Energy gitu ya, anak muda lulusan luar negeri keren, dia harus ngurus tender, dia harus tahu pembanding harga. Ngapain mas sekolah tinggi-tinggi, kamu nyari harga tas carrier agar nanti nggak ada temuan. Kok kayaknya nelongso banget, aku jadi orang tua juga nggak akan mau anakku jadi pegawai negeri kalau ternyata tugasnya di dalam seperti itu, padahal dia lulusan ITB terus kemudian di S2 kan. Nah ini yang harus jadi PR bersama dan ini bahan riset juga bagaimana tata kelola, kuncinya itu. Kebetulan ini penting banget ya, saya harus ngomongkan. Kita ini kaya dengan biodiversity. Anak saya kebetulan chemical engineer, dia ngurusin bahwa ternyata ada minyak bengal oil. Itu apa sih? Kalau di Jawa namanya bengle. Itu mahal banget. Karena dia suka ngeriset. Ya riset dengan biaya sendiri. Terus dia sedih, Bu ternyata tata kelola gitu nggak benar ya. Kenapa toh? Nggak ada yang namanya rakyat kecil itu bahan mentah kemudian sampai jadi bahan X yang harganya itu jutaan luar biasa. Itu tata kelolanya nggak ada. Gitu. Jadi dibiarkan bebas saja gitu. Ini PR yang luar biasa. Jadi buat saya BRAIN ini PR-nya luar biasa. Sangat besar, sangat challenging ya. Dan ini rimbanya harus ditaklukkan benar-benar. Ya, senang mendengarnya. Meskipun sebenarnya di dalam bayangan kita bersama, harusnya kan ini sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Oh of course, zaman Soekarno udah pengen. Tetapi apapun namanya kan kita harus mulai. Yes, I agree. Tidak ada salahnya memulai sesuatu. Ngapain kita terus menyalahkan masa lalu ya. Betul. Dan saya berharap Mbak Puni mewarnailah di situ. Itu harapan banyak teman-teman, harapan banyak orang. Mbak Puni, makasih ya telah hadir di tempat di forum kita ini, Pak Faisal Ansensar. Sama-sama. Pemirsa, itu penjelasan seorang yang telah melakukan banyak hal. Itu adalah kisah tentang seseorang yang telah menaklukkan banyak hal. Dia adalah seorang pahlawan. Dan saya yakin ada banyak orang di luar sana yang kebetulan saja mungkin tidak mendapatkan ruang untuk menunjukkan jati diri. Mari saling berbicara. Mari saling berdiskusi. Agar kemudian semakin banyak di antara kita yang punya niat-niat baik. Seperti yang dipertunjukkan oleh Ibu Tri Mumpuni bersama dengan keluarganya, bahkan suami dan anak-anaknya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.
Kita akan bertemu pada waktu dan tema yang lain. Selamat malam.